kita akan mempelajari tentang fungsi dalam ilmu matematika. Sebelum kita mempelajari tentang pengertian fungsi, mari kita pahami diagram panah berikut ini. Di sini terdapat daerah bilangan A dan daerah bilangan B dengan panah dari himpunan A ke himpunan B. Pertanyaannya, apakah setiap himpunan A memiliki pasangan dari anggota himpunan B? Jawabannya iya. Bisa dilihat bahwa himpunan A berpasangan, setiap himpunan A berpasangan dengan himpunan B. 2 ada pasangannya yaitu 4, 3 berpasangan dengan 9, 4 berpasangan dengan 16, dan 5 berpasangan dengan 25. Ini salah satu ciri dari fungsi pada diagram panah. Kemudian, apakah anggota A memiliki pasangan lebih dari satu dengan anggota himpunan B? Kita lihat bahwa A tidak memiliki pasangan lebih dari satu, dia hanya satu. Ya. 2 dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, dan 5 dengan 25. Tidak ada yang bercabang dari himpunan A. Ini adalah fungsi. Kalau dia terdapat percabangan, maka ini adalah bukan fungsi. Jika ada percabangan di daerah A, daerah asalnya. Selanjutnya, apakah persamaan yang menghubungkan bilangan dari himpunan A ke himpunan B? Jadi 2 menjadi 4. 2 diapakan? Dikalikan atau tambahkan atau bagaimana? Sehingga hasilnya adalah 4. 3 menjadi 9. Diapakan? Sehingga kita bisa tahu hubungannya apa antara 3 menjadi 9 ini. Mari kita bahas satu persatu. Sebenarnya apakah persamaan yang menghubungkan bilangan dari himpunan A ke himpunan B? Kita perhatikan dulu di bilangan 2. 2 berpasangan dengan 4. Kemungkinannya ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan. Di sini yang saya tulis hanya 2, yaitu 2 atau X kali 2. Jadi 2, X-nya diganti ya. 2 dikali dengan 2. Hasilnya 4, atau X pangkat 2. 2 dipangkat 2 adalah 4. Sama. Atau 2 tambah 2, 4 juga. Pertanyaannya, bisa nggak itu digunakan di 3 dan 9 ini? Kita saring dan kita eliminasi satu persatu persamaan tersebut. Persamaan untuk 3 berpasangan dengan 9, melihat dari kemungkinan yang sebelumnya tadi, X kali 2 atau X pangkat 2. 3 berpasangan dengan 9, melihat dari kemungkinan persamaan yang sebelumnya, yaitu X dikalikan 2 atau X pangkat 2, atau mungkin tambahan lagi yaitu X tambah 2. Manakah yang mungkin persamaan yang digunakan untuk semua semua bilangan A ke, atau semua himpunan A ke himpunan B? Mana yang paling mungkin? Nah, kita lihat persamaan yang lebih mungkin adalah X pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 4, kemudian 3 pangkat 3 9. Jika X kali 2, maka 3 dikali 2 adalah 6.
sedangkan ini 3 dengan 9. Jika X tambah 2 juga, itu pun tidak tepat, karena jika 3 ditambah 2 adalah 5, tidak ada ya. Ini berlaku untuk himpunan semua anggota himpunan A, baik 4 maupun 5. 4 pangkat 2 adalah 16 dan 5 pangkat 2 adalah 25 ya. Jadi persamaan yang menghubungkan himpunan A ke B adalah X pangkat 2. Kita lanjut. Nah, fungsi, apa yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi adalah persamaan yang menghubungkan dari himpunan A ya, dari himpunan A ke himpunan B. Pada kasus yang tadi kita bahas, ada yang ini ya, yang tadi kita bahas itu, bahwa fungsinya adalah, atau bisa ditulis dengan fx adalah x kuadrat ya. Jadi fungsi adalah persamaan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang tadi kita bahas bahwa fungsi yang ada pada diagram panah tadi adalah x kuadrat atau x pangkat 2. Itu tadi pengertian dari fungsi. Mari kita bahas komponen atau unsur-unsur yang ada pada fungsi. Ada 3, yaitu domain, kodomain, dan ring. Kita bahas yang pertama adalah domain. Apa itu domain? Di SMP kita sudah bahas bahwa domain adalah daerah asal dari pemetaan, yaitu daerah himpunan A. Asal ya. Awalnya di sini. Ya asalnya. Yaitu 2, 3, 4 dan 5. Itu adalah domain. Lalu kodomain. Apa itu kodomain? Yaitu daerah kawan dari pemetaan, yaitu daerah himpunan B. Ini adalah kodomain. Angka 4, 6, 9, 16, 25 itu adalah kodomain. Dan ring adalah anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Di sini anggota himpunan B yang merupakan pasangan dari anggota himpunan A yang berpasangan mana? 4, 9, 16 dan 25. Itu adalah ring. Kita sudah membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada fungsi. Dan sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat dari fungsi. Sifat-sifat fungsi itu yang pertama adalah surjektif, yang kedua injektif, dan yang ketiga adalah bijektif. Kita bahas surjektif. Ini ada diagram panah untuk contoh dari fungsi surjektif. Yaitu suatu fungsi yang jumlah ring dan kodomainnya sama. Di sini ring atau daerah hasilnya atau anggota dari himpunan B yang berpasangan ada berapa? Di sini yang berpasangan ada 1, 2, 3. Ya. Jadi ada 3 ringnya. Kodomainnya ada berapa? Kodomain yang anggota dari himpunan B ada berapa? 1, 2, 3. Jadi sama. Kodomainnya 3, ringnya 3. Jadi ini yang dimaksud dengan fungsi surjektif. Kita membahas tentang fungsi injektif. Ya. Fungsi injektif
adalah suatu fungsi dengan setiap anggota domainnya berpasangan satu dengan kodomainnya, atau bisa disebut dengan fungsi satu-satu. Jadi kalau tadi ada yang percabangan di himpunan B, kalau ini tidak, hanya satu, 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 dan satu, maka ini adalah fungsi injektif. Jadi A berpasangan dengan satu dengan B, A berpasangan satu dengan B juga, ya, seperti ini. Tidak ada dua anggota atau bilangan himpunan A yang berpasangan dengan satu. Artian H dan I berpasangan dengan L, tidak, ya, semua satu-satu. Ini yang dimaksud dengan fungsi injektif. Kemudian kita lanjut ke bijektif. Fungsi bijektif, nah, seperti ini diagram panahnya, contoh dari diagram panahnya kita amati seperti surjektif, ya, dan injektif. Injektif satu-satu, dia satu-satu. Surjektif ringnya 4, kodomanya 4. Inilah yang dimaksud dengan bijektif, yaitu suatu fungsi campuran dari fungsi surjektif dengan injektif. Jadi suatu fungsi di mana surjektif dan injektif ada pada fungsi tersebut. Yaitu domain berpasangan satu-satu dengan kodomain serta jumlah ring dan kodomainnya sama, ya. Jadi berpasangan satu, nggak ada yang double di sini, dan jumlah ring dan kodomainnya sama. Jumlah ringnya yang berpasangan ada berapa dari himpunan B? 1, 2, 3, 4, ada 4. Dan kodomainnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, sama. Ini yang dimaksud dengan fungsi bijektif. Baik, itu sementara pembahasan tentang fungsi. Akan kita teruskan di video berikutnya.